Lagi ngapain? Belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pejuang TKA. Kembali lagi dengan Momo Channel 9 Tensa dengan membahas soal kaidah pencacahan. Check it out. Sebelum menonton video ini, sediakan alat tulis berupa pena dan buku ya, agar dengan kalian melihat, mendengar, mencatat, dan memahami soal yang dibahas ini akan membuat kalian cepat paham dan ingat untuk menjawab soal ujian nantinya. Dalam video ini, Momo akan membahas soal yang berhubungan dengan kaidah pencacahan, mulai dari tingkat soal mudah, sedang, hot, dan terhot-hot. Let's go! Soal nomor 1 dan nomor 2. Di sini kelihatan sama, tetapi di sini ada perbedaannya. Nomor 1 itu ada yang diperhatikan, nomor 2 itu ada yang tidak diperhatikan syaratnya. Perbedaan permutasi dan kombinasi. Permutasi itu elemennya diperhatikan, sehingga nanti rumusnya itu NPR. N faktorial per N kurang R faktorial. Untuk yang kombinasi, itu rumusnya N faktorial per R faktorial N kurang R faktorial. Dan kombinasi itu urutan elemennya tidak diperhatikan. Soal nomor 1 itu termasuk permutasi karena di sini kita disuruh untuk mencari banyak cara yang katanya itu huruf tidak boleh berulang dan tidak diperhatikan. Berarti ini termasuk permutasi. Jadi jawaban nomor 1 itu N-nya ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Dan banyak caranya itu kita disuruh ada 3 huruf, berarti R-nya itu adalah 3. Sehingga 4P3, berarti 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial. Berarti 4 faktorial per 1 faktorial. Faktorial adalah perkalian berurutan dari suatu bilangan bulat positif sampai 1. Berarti 4 sampai 1 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1. Berarti ini 4 kali 3 kali 2 itu adalah 24. Jadi di sini ada banyak caranya, 24 cara. Soal nomor 2, dari 6 siswa akan dipilih 2 siswa untuk mewakili kelas. Berapa banyak cara pemilihannya? Nomor 2 ini termasuk kombinasi karena tidak ada syarat khusus yang harus diperhatikan. N-nya ada 6, R-nya ada 2. Berarti 6C2. 6 faktorial per 2 dikali 6 dikurang 2 faktorial. Berarti 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial. Kita buatkan jawabannya, berarti 6 kali 5 kali 4. Cukup sampai 4 saja, karena di bawahnya ada 4. 2 dikali 1 faktorial. Berarti 4-nya bisa kita coret. Berarti 6 bagi 2 itu 3. Di sini ada 15 cara. Mudah bukan? Soal nomor 3. Berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematika? Ini termasuk rumus permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Karena pada matematika ini terdapat beberapa huruf yang sama seperti M, A, dan juga T. Rumus permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama yaitu P sama dengan N faktorial per N faktorial. Yang pertama, N2 faktorial, N3 faktorial, dan seterusnya. Di sini kita tentukan dulu jumlah berapa hurufnya. Dari matematika ini jumlah hurufnya ada 10. Silahkan kalian hitung kalau tidak percaya ya. Terus dari huruf yang sama seperti M, M itu ada 2 huruf yang sama, berarti ada 2. Terus A itu ada 3 yang sama. Huruf T itu ada matematika, berarti ada 2. Terus E ada 1, I ada 1, dan K ada 1. Berarti kita masukin ke rumusnya yaitu N faktorial berarti 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial. Kita masukin semua yang sama dan yang berbeda ini, yang ada hurufnya semuanya ini. 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, dan 1 faktorial. 1 faktorial ini hanyalah ada 1. Berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali sampai berapa? Sampai 3 saja ya. Di bawah itu ada 3 faktorial yang sama. Terus 2 dikali 1, 2 yang pertama, 2 yang kedua itu 2 dikali 1. Oke deh, di sini aku buatin juga 1 yang 1 3 lagi ya.
Kita coret 3-nya, 3 faktorial, terus 2 dikali 2 itu sama dengan 4, sehingga di sini kita kalikan 90 kali 5, 6 kali 30. Didapatkan itu adalah 151.200 cara. Soal nomor 4. Berapa banyak bilangan genap angka 3 angka yang dapat dibentuk dari 1, 2, 3, 4, dan 5 tanpa pengulangan. Nah, karena ini bukan permutasi dan kombinasi, ini merupakan sistem blok. Kita buatkan dulu, katanya di sini ada 3 angka. Buatkan 3 angka, 3 kotak. Katanya di sini bilangan genap. Bilangan genap itu dari 1, 2, 3, dan 4, 5, yaitu bilangan genapnya ada 2 ya. 2 dan 4. Berarti paling ujung itu adalah bilangan genap, kita masukin 2 angka. Sekarang untuk yang satu kotak yang pertama ini, ya, karena di sini ada 5 angka tadi, dan tadi udah dipakai salah satunya itu ada 2 bilangan genap, berarti kita anggap satu angka, 5 angka dikurang 1 itu ada 4. Untuk yang di tengah-tengahnya ini, ya, tadi 5 angka ya, dipakai 1 untuk bilangan genap, dan dipakai lagi untuk yang bilangan ratusannya, berarti ini tinggal lagi sisanya 3. Sehingga banyak caranya di sini adalah 4 kali 3 kali 2. Berarti ini 4 kali 3, 12, 24 cara. Soal nomor 5. Berapa banyak bilangan bulat antara 100 dan 99 yang semua angkanya berbeda dan merupakan kelipatan 5? Nah, di sini angka 199 itu ada 3 bilangan ya. Nah, namun di sini dari 0 sampai 9 itu ya, 0 sampai 9 yang kelipatan 5 itu hanyalah 0 dan 5 ya. Maaf. Dan 5 itu yang ini kelipatan 5, yang maksudnya habis dibagi 5. Nah, di sini ada 2 kasus, karena di sini ada 2 bilangan, berarti kita buatkan dulu di sini kasus pertama. Kita buatkan kotaknya 3 buah, karena ini ratusan ya. Yang di sini pertama itu dulu yang bilangan satuannya ini adalah 0 ya. Karena 0 itu udah ada satu bilangan. Nah, 0 sampai 9 untuk ratusan itu bakalan ada itu 9 bilangan. Untuk yang di tengah-tengah 0 sampai 9 kan ada 10 bilangan ya. Nah, udah dipakai 1 untuk 0 dan udah dipakai 1 juga untuk ratusan. Sehingga lagi tinggal 10 kurang 2 itu ada 8. Sehingga ini ada 9 kali 8 kali 1 sehingga ada 72 cara. Kasus kedua, untuk satuannya itu adalah 5 ya. Di sini ada bilangan 5 berarti ada satu bilangan. Nah, dari 0 sampai 9 untuk ratusan, apakah mungkin 0 di sini? Tidak akan mungkin. Jadi berarti tinggal 1 sampai 9. Dan udah dipakai lagi bilangan 5 berarti tinggal lagi 8 ya. Berarti di ratusan itu ada 8. Untuk bilangan puluhannya di tengah-tengah ini, dia kan ada 10 bilangan tadi, 0 sampai 9, udah dipakai 1 untuk satuan dan udah dipakai 1 bilangan untuk ratusan. Sehingga 10 bilangan ini dikurangi 2 tinggal lagi 8. 8 dikali 8 dikali 1 itu ada 64 cara. Sehingga totalnya itu 72 ditambah 64 itu nilainya adalah 136 cara. Nomor 6. Sebuah rapat dihadiri oleh 8 orang. Setiap orang berjabat tangan tepat 1 kali dengan semua orang lainnya. Berapa total jabat tangan yang terjadi? Jika peserta rapat ditambah sehingga total jabat tangan menjadi 66, berapa orang yang menghadiri rapat tersebut? Di sini N-nya ada 8 orang, berarti kalau dia berjabat tangan itu kan ada berdua, itu berarti kita pakai kombinasi 8C2. Sehingga 8 faktorial per 2 faktorial kali 8 kurang 2 faktorial. Ini sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial itu 6 faktorial. Kita kalikan berarti 8 kali 7 kali 6 faktorial per 2 dikali 1 dikali 6 faktorial. 6-nya kita coret, berarti 8 bagi 2 itu ada 4.
Berarti 4 dikali 7 itu adalah 28. Nah, nanti kan bakalan banyak nih untuk soal yang berjabat tangan ini. Kita bisa menemukan rumus dari 8C2 ini supaya cepat ya. Perhatikan 8 dan 6 ini. Kalau dia ada 10 nih misal ya. Misal berarti 10 orang berarti C2. Ini 10 faktorial per 2 faktorial. 10 kurang 2, 8 faktorial. Berarti 10 dikali 2, dikali 9 dikali 8 faktorial. Per 2 dikali 1 dikali 8 faktorial. 8 faktorial kita coret, 10 bagi 2 itu 5. Berarti 5 kali 9 itu adalah 45. Nah, perhatikan 8C2 dengan 10C2. Dan itu di bawahnya itu ada per 2. Dan setelah 10 itu adalah 9. Kalau untuk 8C2 setelah 8 itu 7. Nah, kita bisa buatkan N faktorial 2 untuk yang berjabat tangan. Rumusnya yaitu N, ini N-nya 8 atau 10. Setelah itu sebelum 8 atau sebelum 10 itu dikurangi 1 ya, berarti N dikurangi 1 per 2. Karena di bawah ini kita membagi 2. Nah, itu bisa kita jadikan rumus untuk yang berjabat tangan. Ini diingat ya. Jadi, selain 8C2 atau NC2 untuk yang berjabat tangan ini, kita bisa pakai rumus N dikali N dikurang 1 per 2. Nah, selanjutnya pertanyaannya, jika peserta rapat ditambah sehingga total jabatnya itu ada 66. Berapa orang yang menghadiri? Nah, ini udah totalnya. Sekarang kita mencari berapa orang yang datang. Berarti kita bisa memakai rumus NC2 sama dengan N kali N kurang 1 per 2. Kalau kita pakai rumus permutasi yang di atas, misalnya 8 faktorial per 2, faktorial dikali 8 kurang 2 faktorial, berarti nanti kita kewalahan nanti untuk yang faktorialnya. Bisa juga sih N faktorial per N faktorial dikali nanti N kurang 2 faktorial. Kita langsung saja pakai N kali N kurang 1 per 2. Berarti NC2 N dikali N kurang 1 per 2. NC2 ini katanya orangnya jumlahnya 66. Kita masukin nilai 66 kurang 1 per 2. Kita kali silang. 66 dikali 2 itu ada 132. Sama dengan N dikali N kurang 1. Kita cari N. Kalau secara logika, kalau N dikali N kurang 1, sehingga itu N-nya adalah 12. Sehingga nanti kalau 12 dikali 12 kurang 1 itu kan 11, berarti 132. Kalau nggak tahu cara mencari N-nya, kita bisa kalikan ke dalam, berarti N kali N itu N kuadrat dikurang N. Ini membentuk persamaan kuadrat. Sehingga N kuadrat dikurang N, ini pindah ruas, berarti kurang 132 sama dengan 0. Kita kali kan cari faktornya. Kalau dikalikan ini ujung ke ujung itu adalah negatif 132. Kalau dijumlahkan itu adalah untuk tengah-tengahnya min 1, yakni min 1. Angka-angka itu adalah 12 dan 11. Mana yang negatifnya? Itu adalah negatifnya negatif 12. Kalau nggak percaya silahkan kalikan. Min 12 dikali 11 itu negatif 132. Dan min 12 ditambah 11 itu adalah min 1. Jadi faktornya itu adalah N dikurang 12 dan N ditambah 11. Sehingga ini N-nya, kalau negatif itu N1-nya karakternya kebalikan negatif itu positif. Dan ini N-nya itu N2-nya kebalikan positif adalah negatif 11. Sehingga jumlah yang datang untuk berjabatnya, kalau total berjabat tangannya itu 66, berarti adalah 12. Soal nomor 7, dari 12 anggota OSIS, berarti di sini jumlah N-nya itu adalah 12. Dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada 3 buah pilihan. Ketiga posisi tidak boleh dirangkap. Berapa banyak susunan pengurus yang mungkin jika 12 anggota tersebut, 4 diantaranya hanya bersedia menjadi ketua. Berarti dari 3 ini kita bisa tuliskan ya. Untuk pertama ini ketua. Setelah ini sekretaris dan di sini untuk bendahara. Nah, karena di sini katanya ada 4 yang ingin menjadi ketua, berarti kita misalkan ada 4.
Nah, untuk nanti yang sekretaris dari 12 orang ini udah dipilih nanti satu diambil dari ketua itu menjadi berarti 12 kurang 11. Satu itu ada 11. Dan untuk bendahara udah diisi 2, itu 2 orang berarti tinggal 12 kurang 2 itu ada 10. Sehingga yang kemungkinan itu adalah 4 kali 11 kali 10. Hasilnya 440 cara. Soal nomor 8. Sebuah kata sandi terdiri dari 3 huruf kapital A sampai Z, diikuti 3 angka 0 sampai 9. Huruf dan angka tidak boleh berulang. Berapa banyak kata sandi yang mungkin? Nah, dari huruf ini, A sampai Z itu ada N-nya 26. Di sini dipilih juga ada 3 huruf. Dan untuk 0 sampai 9 ini ada N-nya itu 10 dan ini juga dipilih 3 angka. Katanya tidak boleh berulang. Berarti ini posisinya sangat penting. Berarti kita pakai itu permutasi. Sehingga rumusnya yaitu 26P3 dikali 10 permutasi 3. 26 faktorial per 26 dikurang 3 itu adalah 23 faktorial dikali 10 faktorial. Ingat lagi rumus faktorial. Ingat lagi rumus permutasi. Berarti 10 kurang 3 itu 7 faktorial. 26 dikali 25 dikali 24 dikali 23 faktorial per 23 faktorial dikali 10 dikali 9 per 7 faktorial. Kita coret 7-nya. Ini 23 kita coret. Sehingga 26 kali 25 dikali 24 itu adalah 15.600 dikali 10 kali 9, 90 kali 8, 720. Didapatkan itu 11.232.000 cara. Tersedia 5 buku matematika, MTK 5 buku, sejarah 4 buku, dan 3 buku otomotif. Nah, semua buku akan disusun dalam satu rak. Berapa banyak susunan yang mungkin terjadi jika buku-bukunya yang sejenis harus selalu berdekatan. Berarti yang matematika ini dia bakalan berdekatan. Kita anggap itu ada 1. Sejarah itu juga dia berdekatan. Kita anggap itu 1 juga, 1 kelompok. Otomotif juga ada itu 1 kelompok karena dia berdekatan. Dan ini ada nanti 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini berarti 3 faktorial. Sekarang, yang matematika ini kan bisa berpindah-pindah nanti, berarti ada nanti 5 faktorial, sejarah 4 faktorial, dan otomotif itu ada 3 faktorial. Kita kalikan, 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 3 kali 2 kali 1. Dikalikan itu ada 6, 5 kali 4 20, 3 kali 2 6 berarti kali 120 dikali 4 kali 3 12 berarti 24 dikali 6. 36 nanti hasilnya itu dapat 103.680 cara. Sebuah tim terdiri dari 4 orang ya, dan akan dipilih dari kelompok yang terdiri dari 5 guru ya. Gurunya ada 5, siswanya itu ada 6. Nanti dari sini itu akan dipilih dari itu 4 orang. Berapa banyak cara ya tim tersebut jika guru itu kecil ya, tidak melebihi dari jumlah siswa. Berarti misalkan di sini guru, di sini siswa. Kalau dia gurunya 0 ya, berarti siswanya ada 4 orang. Berarti 5 C kombinasi 0 dikali 6 kombinasi dari 4. Nilai 5 kombinasi 0 apapun itu kombinasi 0 itu nanti hasilnya 1. Terus dikali 6 per 6 kurang 4 itu 2, 4 faktorial. Berarti
6 kali 5 kali 4 faktorial, karena di bawah juga ada 4 faktorial, dikali 2 dikali 1. 4 itu habis, 4 faktorial. 6 bagi 2 itu 3, berarti 3 kali 2 itu adalah 15. Sekarang kalau gurunya 1, berarti siswanya ada 3. Berarti di sini 5C1 dikali 6C3. Berarti 5 dikali 6C3 itu 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial. Berarti 5 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Per 3 faktorial. Bawahnya 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial coret. 3 kali 2 itu 6. 6 bagi 6 habis. 5 kali 4 itu 20. Ya, 20 dikali 5 itu adalah 100. Sekarang yang gurunya ada 2, berarti siswanya dibutuhkan 2 ya. Berarti 5C2 dikali 6C2. Berarti 5 faktorial per 5 kurang 2, 3 faktorial, 2 faktorial. Dikali 6 faktorial, 6 kurang 2 itu 4 faktorial, 2 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial, 2 dikali 1. 3-nya habis, 4 bagi 2 itu 2, berarti 10 dikali, ingat ya ini 10. Sinilah, 10 dikali, berarti 6 kali 5 kali 4 faktorial, per 4 faktorial berarti 2 kali 1. 4 coret, 6 bagi 2, 3, berarti 15. Berarti 10 kali 15 itu adalah 150. Jadi totalnya, ya kalau dia 3, nanti gurunya, berarti siswanya itu 1. Berarti itu udah melebihi. Jadi gurunya hanya sampai 2 saja. Karena di sini katanya gurunya kecil dari siswanya. Nah, berarti totalnya kita jumlahkan semuanya. Berarti 15 ditambah 100 ditambah 150. Jadi hasilnya itu adalah 165. Baiklah, soal selanjutnya. Budiman akan melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan dari Jakarta ke Sukabumi. Jakarta ke Sukabumi melalui Bogor. Berarti Jakarta dulu ke Bogor, lalu ke Sukabumi. Nah, dari Jakarta ke Bogor dapat melalui 5 jalan berbeda. Ini 5 jalan. Ya. Terus dari Bogor ke Sukabumi itu ada 3 jalan. Tentukan banyak kemungkinan jalan yang dapat dilalui untuk melakukan perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi dan kembali lagi ke Jakarta tanpa melalui jalan yang sama. Berarti dari Jakarta ke Bogor ya, Bogor, terus ke Sukabumi, itu kan ada 5 jalan kemungkinan. Nanti dipilih salah satu, berarti ada 5 jalan, berarti dikali 3 jalan ke Sukabumi itu ada 15 cara. Nah, dari Sukabumi ke Bogor, ya, terus ke Jakarta lagi. Nah, dari Bogor ke Sukabumi tadi kan ada 3 jalan. Kita nggak mungkin lagi ambil itu jalannya yang kembali lagi yang sama. Berarti kita udah hilangkan itu 1 jalan. Berarti 3 kurang 1, ya. Ini kan nggak boleh ada yang sama. Terus dikali, untuk jalan Bogor ke Jakarta itu ada 5 jalan. Tadi udah ditempuh ke 1, berarti kita kurangi 1. Berarti 2 dikali 4 itu ada 8 cara. Sehingga totalnya itu adalah 15 dikali 8 cara itu adalah 120 cara jalan yang bisa ditempuh oleh Budiman. Soal ini, dalam suatu organisasi pemuda akan diadakan pemilihan pengurus. Sebanyak 3 orang dari 8 orang, ya, 3 dari 8 ini akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak pemilihannya? Ini adalah permutasi, karena ada itu urutan yang pentingnya dari ketua ke sekretaris ke bendahara. Berarti 8P3. 8 faktorial per 8 kurang 3 itu 5 faktorial. 8
kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Karena di bawah itu ada 5 faktorial, kita coret. 8 kali 7 itu 56, kali 6 itu 336 kemungkinan. Selanjutnya, seorang peserta mengikuti ujian yang terdiri dari 20 soal. Ia hanya diperbolehkan mengerjakan setengah dari jumlah soal. Berarti setengah dari 20 itu ada 10 soal. Nah, terus katanya di sini dia harus mengerjakan soal nomor 12 ya, 10 soal dari 20 soal tadi. Ya, ini 10 soal ini dia wajib mengerjakan nomor 12, berarti udah kurang 1 ya, berarti ini tinggal lagi 9 soal lagi yang akan dipilih. Nah, dari 20 soal ini, karena 12 itu wajib, berarti kita kurangi 1 juga, berarti 20 kurang 1 itu 19. Berarti 19 kombinasi dari 9. Kenapa kombinasi? Ya nggak ada syarat yang elemen yang terpentingnya, urutan yang terpentingnya. Sehingga di sini 19 faktorial per 19 kurang 9 itu 10 faktorial. Dan ini 9 faktorial. Kita kalikan berarti 19 kali 18 kali 17 kali 16 kali 15, 14, 13, 12, 11, dan 10 faktorial. Karena di sini ada 10 faktorial di bawahnya, sehingga di sini 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 10 faktorial kita coret. 4 kali 3 itu 12. Ya, berarti kita coret. Terus 5 dikali, terus 7 dikali 2 itu 14, kita coret juga. Terus 18 bagi 9 itu juga 2. 16 bagi 8 itu juga 2. Apakah ada lagi? Berarti kita bisa kalikan. Oh ya, 15 bagi 5 ini ada juga 3. Apakah ada lagi? Nggak ada lagi, berarti tinggal 19 kali 2 itu 38. Kali 17 kali 2 itu 34. Kali 3 kali 13 itu 39. Kali 11 per 6. Sehingga hasilnya itu didapatkan 92.378 cara yang akan bisa dipilih dari 19 soal. Karena 12 itu udah wajib ya. Pada konferensi meja bundar yang dihadiri oleh perwakilan 7 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina, selalu duduk berdampingan. Terus, sekarang suruhnya kita mencari berapa banyak formasi duduk yang mungkin dalam konferensi tersebut. Nah, Indonesia, Indo, terus Thailand, ya, terus Filipina. Ini dia selalu duduk berdampingan. Berarti kita anggap ini dia satu kelompok. Nah, dari 7 negara tadi, ya, kan ini dia ada 3 negara nih yang duduk berdampingan, berarti kita kurangi 3, berarti tinggal lagi menjadi 4 negara. Terus ditambah lagi satu kelompok lagi yang dari sini, ya, 1, menjadi dia 5 negara. Nah, dia kan duduknya di dalam meja bundar nih, dalam bentuk lingkaran, berarti kita pakai permutasi siklis. Permutasi siklis itu rumusnya P dari jumlah N-nya itu ada 5, berarti 5 dikurangi 1 faktorial ya. Untuk siklis itu dikurangi 1 faktorial, berarti menjadi 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada 24 cara. Nah, tadi yang 3 kelompok ini, yang 3 negara ini, Indo, Thailand, dan Filipina ini, dia kan tadi satu kelompok nih ada 3 negara. Nanti kan dia bisa pindah-pindah duduknya. Yang mana nanti bisa jadi Indo di tengah-tengah, atau nanti si Filipina di tengah-tengah. Berarti dari 3 negara ini, itu didapatkan 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6 cara dia duduk untuk yang 3 negara yang satu kelompok ini berdampingan. Nah, jadi totalnya ya, total formasinya berarti 24 dikali 6. Hasilnya itu adalah 144 formasi tempat duduknya.
Pada bidang datar dapat 10 titik yang tidak segaris. Dari titik-titik tersebut akan dibuat segitiga sembarangan. Nah, banyaknya segitiga yang dapat dibuat dari titik tersebut adalah N-nya kan di sini ada 10 titik nih. Kalau segitiga itu titiknya ada 3, berarti R-nya ada 3. Berarti kita pakai kombinasi, nggak ada urutan elemen terpentingnya. Berarti yang terkhususnya, yang pentingnya, berarti 10C3. Berarti 10 faktorial per 10 kurang 3 itu 7 faktorial. Berarti ini 3 faktorial. 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial. Di sini 3 kali 2 kali 1. 7 kita coret, 3. 9 bagi 3 itu 3. 8 bagi 2 itu 4. Berarti 4 kali 3, 12 kali 10 itu 120 segitiga. Terdapat angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Berarti ini kalau 3 angka itu ada ratusan. Ya. Terus, banyaknya bilangan baru yang terbentuk tanpa pengulangan. Ya. Nah, untuk yang pertama, yang ratusan dulu, bagian kiri. Ya. Ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, ratusan ini kan dia ada ada 7 angka. Berarti bisa kita masukin di sini ada 7 angka atau 7 bilangan. Untuk puluhan, kan dia tadi ada 7 angka ya. Nah, udah dipakai 1 bilangan untuk ratusan, berarti dikurangi 1 itu ada 6. Untuk satuan ya, tadi kan ada 7, dipakai ratusan 1, dipakai puluhan 1 bilangan, berarti kurangi juga 1, tinggal lagi 5. Jadi hasilnya adalah 7 kali 6 kali 5. 42 dikali 5 itu 42 bagi 2, 21, berarti 210 syarat. Di dalam kantong terdapat 4 butir kelereng merah. Kelereng hitam ya. Hitam ada 4 dan merah itu ada 5. Terus dari kantong itu bakalan diambil 3 butir ya, 3 butir kelereng secara acak. Banyak kemungkinan terambil itu paling sedikit itu 2 butir kelereng hitam ya. Paling sedikit itu 2 butir kelereng hitam. Nah, kasusnya di sini ya, hitam, kalau dia sedikitnya 2 hitam berarti ada 2 hitam. Tinggal itu lagi, satu lagi itu ada sisa merah. Nah, dari hitam ini jumlahnya kan ada 4, berarti kombinasinya 4C2. Dan untuk yang satu merah berarti ini 5C1. Berarti 4 faktorial ya, 4 dikurangi 2 faktorial, tinggal lagi 2 faktorial, dikali 5 faktorial, 5 kurang 1, 4, 1 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 dikali 1. 2 habis, 4 bagi 2 itu 2, berarti 2 dikali 3 itu 6. Ini 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 1. Sebenarnya ini kalian harus ingat ya, 5C1, 6C1 ya. Yang satu-satunya kombinasinya dari 1 itu berarti nanti hasilnya adalah dari N-nya tersebut. Kalau N-nya 5 berarti 5C1 berarti hasilnya 5. Kalau dia 6, N-nya berarti itu ada hasilnya itu adalah 6. Karena di sini N-nya 5 berarti 5 ya. Karena ini kan dicoret nih, tinggal lagi 5. Sehingga ini hasilnya itu adalah 30. Nah, sekarang ya, kalau dia hitamnya 2. Kalau dia hitamnya 3, semuanya hitam ya. All hitam. Berarti 4C3. 4 faktorial per 4 dikurangi 3 itu 1. Terus 4 dikurangi, tinggal lagi 3. Berarti 4 dikali 3 faktorial per 1 kali 3 faktorial. Ini juga coret, berarti hasilnya adalah 4. Nah, dan juga harus ingat juga kalau hasilnya seperti ini ya, itu juga hasilnya adalah N-nya juga. Seperti nanti 6C5. Ini juga 6 hasilnya nanti, berarti 6 faktorial per 5 faktorial. 1 faktorial, berarti 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 1. Hasilnya juga 6 kan? Nah, jadi ini ingat kalau 5C1 hasilnya 5. Kalau 4C3 ya, N-nya kurangi dari 1 dari hasil sebelumnya, itu juga hasilnya adalah N-nya juga 4. Kalau dia 10C9, berarti hasilnya itu 10. Berarti di sini totalnya ya, totalnya adalah 30.
ditambah 4, berarti 34 cara. Terdapat angka-angka 0, 1, 2, 3, 4. Ini di sini nggak ada 5-nya ya. Berarti N-nya kalau dihitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya ada 8. Dari angka-angka tersebut akan dibentuk itu bilangannya dari 2000 sampai 4000. Dengan syaratnya tidak ada angka yang berulang. Banyak bilangan yang terbentuk adalah ya, dari 2000 ke 4000 ini bilangannya ada 2, 3, ya, dan hanya 2 dan 3 ya. 4 itu nggak masuk, berarti ini ada 2 ya. Kalau 4 masuk itu udah lebih dari 4000. Ini 2000 sampai 4000 ini adalah ribuan, berarti kotaknya ada ini ada 4. Ya. Terus ya, kita masukin karena di sini untuk ribuannya ada 2 ya. Ribuan. Berarti ini ada 2, kita masukin 2. Bisa 2, bisa 3. Nah, untuk ratusan ya. Dari jumlahnya tadi kan ada 8 nih. Ini ada 8 bilangan. Udah kepake 1 untuk ribuan. Nah, udah kepake 1 untuk ribuan, berarti 8 kurang 1 itu ada 7. Nah, untuk puluhan ya, dari 8 udah dipakai 2 buah, berarti tinggal lagi 6. Untuk satuan tinggal lagi berapa? 8 dikurangi 3 ya, dari sini. Berarti ada 5 bilangan. Sehingga hasilnya itu 2 kali 7 kali 6 kali 5. 2 kali 7 itu 14, kali 6 kali 5, 30, 14 kali 3, 42, berarti 420 cara untuk bilangan tersebut terjadi. Nah, gimana nih kalau dia bisa untuk mintanya? Nah, gimana nih kalau dia mintanya untuk bilangannya berulang, Momo? Nah, di sini kan ada 2000 dan 4000 nih, ada 2 bilangan ya. Nah, maaf di sini 2 ya. Terus tadi jumlah untuk bilangannya ada 8. Kalau di sini puluhannya ribuannya ada 2, berarti di sini bisa juga 2 kan? Berarti dia bisa berulang, bisa sama nanti 2 2 2 2 2 2 misalnya. 2 2 2 2. Atau 3 3 3 3. Berulang kan? Berarti dia nggak ngaruh. Berarti untuk ratusannya ya dia ada 8 bilangan. 0 bisa masuk ya, kecuali untuk ribuan. Nah, berarti di sini juga 8 ada 8, sehingga hasilnya itu adalah 2 kali 8 kali 8 kali 8. 16 dikali 6, 4 itu ada 1024 cara. Begitu. Ini yang untuk tidak berulang ya. Berulang. Dan ini boleh dia berulang angkanya. Boleh sama angkanya ya. Soal selanjutnya. Suatu kepanitiaan yang beranggotakan 6 ya dibentuk dari 7 laki-laki. Laki-laki itu ada 7 dan perempuan itu ada 5. Nah, di sini katanya dibentuk itu 6 orang kepanitiaan. Nah, namun di sini katanya panitia terbentuk jika harus beranggotakan setidaknya ada 4 laki-laki yang wajib ya. Wajib laki-lakinya. Sama seperti cara yang soal sebelumnya ya. Kita hitung dulu kasusnya. Yang di sini kasus pertama itu kalau laki-lakinya ada 4. Terus berarti perempuannya itu ada 2. Sehingga ini nanti kombinasi dari 7 kombinasi 4. Dan ini jumlahnya ada 5, berarti 5 kombinasi 2. Berarti 7 faktorial per 7 kurang 4 itu 3. 4 faktorial. Ini 5 faktorial per 5 kurang 2 itu 3. 2 faktorial. Kita kalikan. 7 dikali 6 kali 5 kali 4 faktorial per di bawahnya juga ada 4, berarti 3 kali 2 kali 1 kali ini. Berarti di sini 5 faktorial, berarti 5 dikali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial berarti 2 kali 1. Di sini 3 kali 2 itu ada 6, nanti kita coret, berarti 7 kali 5 ini 4 ya, kita coret, berarti 7 kali 5 35 kali 3 faktorial dan 3 faktorial dicoret. 4 dibagi 2 itu 2, berarti ini ada 10.350. Nah, yang sekarang kalau laki-lakinya ya ada 5, berarti perempuannya ada 1, berarti 7 dari 5 kombinasi 5, 7 kombinasi 5. Kalau yang satu lagi ini adalah 5 kombinasi 1. Berarti ya 7 faktorial per
7 kurang 5 itu 2 faktorial, 5 faktorial. Ini dikali 5 faktorial 5C1 faktorial itu adalah nilainya seperti yang tadi, itu adalah 5. Berarti 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Di sini 5 faktorial dikali 2 dikali 1. 5 habis. 6 bagi 2 itu 3 kali 5. Berarti di sini 7 kali 3 itu 21 dikali 5. Berarti 105. Nah, kalau di sini yang terakhir itu adalah kasusnya. Kan di sini katanya tadi laki-lakinya wajib 4. Jumlahnya itu mintanya 6. Berarti laki-laki semua ya, laki-lakinya 6. Berarti perempuannya 0 ya. Berarti 7C 6. Perempuan itu jumlah semuanya 5. Berarti 5C 0. 7C6 seperti rumusan tadi. N-nya 7. R-nya N-nya kurang 1. Selisih 1 sebelumnya. Berarti ini nilainya adalah 7. Dan ini 5C0. Yang 0 nggak ada. Berarti itu hanya 1. Berarti hasilnya itu adalah 7 dikali 1 itu adalah 7. Jadi total semuanya yaitu yang tadi pertama dapatnya 350 ditambah 105 ditambah 7 hasilnya yaitu 462 cara. Dalam suatu ujian terdapat 10 soal dari nomor 1 sampai 10. Peserta ujian wajib mengerjakan 1, 3, dan 5. Berarti dari soal 1 sampai 10 mereka wajib mengerjakan nomor 1, 3, dan 5. Ini wajib. Jadi disuruhnya hanya mengerjakan 8 soal ya, total soal itu adalah 8. Berarti sisa soal yang akan dipilih itu 8 dikurangi 3 berarti 5 soal yang akan dipilih. Sisa soal dari 1 sampai 10 itu adalah 10 dikurangi 3 berarti 7. Maka banyak soal yang akan dipilih untuk 5 soal itu adalah 7 kombinasi 5. Berarti 7 faktorial per 7 kurang 5 itu 2 faktorial 5 faktorial. 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial 2 dikali 1. 5 coret 6 bagi 2 itu 3 berarti hasilnya itu adalah 21 soal yang bakalan bisa dicari. Lucky adalah panitia bazar di sekolahnya. Nah, dia ingin membuat kode akses unik yang terdiri dari A, X, B, Y, dan C. Yang mana ini A, B, dan C ini adalah huruf. Ini huruf ya. Namun yang ini X dan Y itu adalah angka. Berapakah banyak kode akses yang berbeda dapat dibuat? Jumlah huruf itu adalah 26. Kalau di sini kita pakai 26, misal ya, terserah, angkanya terserah. Lalu yang B ini udah dipakai 1 di A ini, berarti tinggal lagi hurufnya 25. Nah, untuk yang C, tinggal lagi pilihan hurufnya ada 24, karena udah dipakai 1 di A, 1 di B. Lalu, untuk X dan Y, angka itu kan ada 0 sampai 9, ada 10 angka. Berarti di X, kita misalkan itu ada 10 angka, ya terserah angkanya berapa. Lalu di Y ini karena di X udah dipakai 1 angka berarti tinggal 9. Sehingga kode aksesnya adalah 26 dikali 10 dikali 25 dikali 9 dikali 24. Hasilnya itu adalah 1.404.000 kode akses. Kemungkinan ya. Cara kode akses. Sekarang kita masuk soal pembahasan SNBT. Ini soal SNBT 2024, level HOTS. Banyaknya susunan 6 angka yang berbeda dari 1 sampai 6 dengan angka pertamanya 1 atau 3 dan angka terakhirnya 1 atau 4. Nah, di sini Momo akan berikan dua cara panjang dan cara cepatnya. Nah, namun cara pertama dulu cara panjangnya supaya kalian mengerti itu dari mana datangnya nanti cara cepatnya tersebut. Nah, dari 1 sampai 6 ini ya, ada 6 angka bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita buat dulu kasusnya ini awalnya 1. Ya, kan di sini bolehnya pertamanya 1 dan akhirnya 4. Berarti di sini 1 angka ya, boleh di sini 1 atau 4. Berarti di sini 1 atau 4, di sini boleh 1 atau 4 juga. Karena di akhirnya ada 1 atau 4, berarti ada sini ada 1 angka. Nah, tadi kan ada 6 angka udah dipakai di ujung dan di awalnya 1 angka 1 berarti 6 dikurang 2 itu ada 4.
4 berarti, dan seterusnya itu dipakai lagi 3 tinggal 3, dipakai 4 tinggal 2, pakai lagi 1. Berarti hasilnya itu adalah 1 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1 kali 1, hasilnya itu adalah 24. Nah, yang kasus yang kedua ya. Kasus yang kedua katanya awalnya itu 1, awal 1, akhirnya 3. Berarti di sini ada 1 juga satu angka, satu bilangan yang mana satu angka itu adalah 1 atau 3, 1 atau 3 bukan per ya. Nah, sama seperti yang di atas berarti ini juga karena udah dipakai dua bilangan berarti tinggal 4, pakai 3 bilangan 3 tinggal dipakai 4 tinggal 2 dan 1. Hasilnya juga 24. Nah, untuk yang kasus yang terakhir berarti awal-awalnya ini, maaf, awal dan ujungnya ini 1, 2, 3 ya. Awalnya ini adalah bisa juga 3 atau akhirnya itu adalah 4. Berarti di sini juga satu angka, satu angka. Boleh 3 atau 4, boleh 3 atau 4 ya. Berarti sama di atas sudah dipakai 2, udah tinggal 4, 3, 2, 1. Hasilnya itu adalah 24. Jadi totalnya itu adalah 24 dikali 3, berarti 72 cara penyusunan. Cara kedua yaitu, di sini kan katanya pasangannya itu ada 1 atau 3, 1 atau 4, atau 3 dan 4 ya. Ada berarti jumlah pasangannya kemungkinannya ada 3 ya, untuk awal dan ujungnya. Karena udah dipakai 2 ya, di awal dan di ujung ya, yang terakhirnya, maka dari 6 angka itu berarti dikurangi 2 ya. 2 bilangan berarti tinggal 4. 4 ini kan bisa berpindah-pindah nih, berarti 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti 3 dikali 24 berarti 72 cara. Simpel bukan? Soal UTBK yang kedua, level menengah. Banyaknya susunan 5 huruf berbeda dari UTBKN. UTBKN ini ada 5 huruf ya. Nah, katanya B dan K itu selalu berdekatan. Nah, karena dia selalu berdekatan, ini kita anggap dia satu kelompok. Sama seperti soal yang negara Indonesia, Thailand, Pasifik ini, cuman yang di sini dia tidak di meja bundar. Jadi kita tidak pakai permutasi siklis. Dia duduknya berjajar. Nah, dari 5 huruf ini, karena B dan K itu menjadi satu kelompok, berarti 5 huruf dikurangi 2, berarti sisa 3 huruf. Nah, jadi dari 5 huruf ini, ya, sisa 3, ditambah satu kelompok yang tadi, berarti menjadi 4 huruf. Dianggap menjadi 4 huruf. Berarti ini adalah 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 24. Nah, B dan K ya, ini bisa berpindah. K dulu atau B dulu atau K menjadi 2 faktorial. 2 faktorial itu adalah 2. Sehingga totalnya itu adalah 24 dikali 2 sama dengan 48. Jadi hasilnya ada 48 susunan yang berbeda. Soal nomor 3, level menengah SNBT 2024, katanya, banyaknya susunan 5 angka berbeda dari 3, 4, 6, 8, dan 9, dari kiri ke kanan. Jumlah angka ini berarti N-nya ada jumlahnya 5 bilangan atau 5 angka. Namun, katanya urutan pertamanya itu adalah 3, serta urutan ketiganya 4, 6, dan 8. Berarti dari 5 angka nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di urutan pertama itu ada bilangan angka 3. Berarti di sini ada satu bilangan ya, bilangan 3. Dan untuk 3 serta urutan ketiga ya, ini 1 2 3, berarti urutan ketiga itu ada 4 atau 6 atau 8. Berarti di sini ada 3 angka. Nah, dari 5 angka tadi udah dipakai 1 di bilangan pertama dan ketiga udah dipakai 3 juga ya. Boleh 4 atau 6 atau 8, ada 3. Berarti tinggal lagi di sini 5 kurang 2 itu ada 3. Di sini ya, ada berarti 5 kurang 3 tinggal 2, di sini 1. Hasilnya itu adalah 1 dikali 3 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti 9 kali 2 itu adalah 18 cara susunan. Soal nomor 5. Ini soal SNBT 2023, tingkat kesulitannya HOTS ya.
Walaupun hard, kita harus bisa menganalisisnya satu-satu supaya bisa nanti ketemu jawabannya saja. Katanya diambil dua bilangan secara acak dari 5, 6, 7, V, dan W. Ini V dan W ini kita nggak tahu berapa bilangannya. Yang jelas katanya di sini apakah selisih keduanya kurang dari 9. Nah, itu adalah clue-nya. Apakah selisih keduanya kurang dari 9. Ya, ingat saja berarti di sini dia kurang dari 9. Nah, sekarang katanya pernyataan pertama itu adalah V tambah W itu kecil 10. Nah, karena V dan W ada bilangan asli, ya nilai V dan W salah satunya himpunannya dari 1 sampai 8. Kenapa? Kalau 9 itu kalau kita masukin misalnya nih, ini misal V-nya 1, W-nya 9. Buatkan 1, W-nya 9. Kalau dijumlahkan 1 ditambah 9 itu adalah 10. Berarti ini tidak masuk karena dia harusnya kecil dari 9. Nah, namun kalau kita ambil V-nya itu 1, W-nya itu 8. Ini misal ya. Kalau kita kalikan, V dikali W itu adalah 1 dikali 8, hasilnya 8. Ini kecil dari 9. Jadi yang manakah jawabannya? Itu adalah D. Baik pernyataan 1 saja atau maupun pernyataan 2 saja. Kenapa? Bahwa selisih kedua bilangan tersebut pasti kurang dari 9. Jadi bukan hanya 2 saja. Berarti boleh kita ambil pernyataan 1 saja atau pernyataan 2 saja. Kenapa di sini saya bisa ambil 1 dan 9 ya? Karena udah dipastikan nilai V dan W itu kecil dari 9. Kenapa? Karena angka besar tetap terbatas sehingga semua kombinasi yang kita hasilkan itu kurang dari 9. Misalnya 2 dengan 4 itu juga kecil dari 9. 2, 3, 1, 9 itu udah apa ya? Udah lebih dari 9 ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah D, baik pernyataan 1 saja atau pernyataan 2 saja. Nah, sekarang soal nomor 6 masih sama seperti soal nomor 5 tadi. Katanya di sini ada 3, 5, 7, M, dan N. Ini 3 bilangan ini ya. Maaf, 5 bilangan ini akan diambil 3 bilangan. Dari sini akan diambil 3 bilangan. Namun, M dan N kita nggak tahu nih berapanya. Cuma di sini udah dikasih clue-nya yaitu apakah hasil kali ke 3 bilangan tersebut ganjil ya. Perkalian bilangannya itu adalah ganjil. Perkalian 3 bilangan ini, perkalian 3 bilangan itu adalah ganjil. Nah, dari pernyataannya ya, M tambah N itu ganjil. M tambah N itu ganjil. Apakah benar? Misal kita ambil di sini M-nya itu adalah 8 dan N-nya itu adalah 9. Ini genap, ini ganjil. Nah, kenapa? Kenapa saya ambil ini 8 dan 9? Karena kalau kita menjumlahkan itu ganjil dengan ganjil itu hasilnya genap. Kalau ganjil ditambah genap itu hasilnya ganjil. Genap ditambah genap itu hasilnya genap. Kalau nggak percaya silakan buktikan ya. Nah, berarti di sini M ditambah N itu harusnya itu salah satunya harus ganjil ya. Nah, namun kalau kita ambil 3 bilangan tersebut dari 5 itu ya 3, 5, 7, 8, 9. Ini misal ya, kita nggak tahu berapa M-nya, ini permisalannya saja. Misal kita ambil 3 dikali 5 dikali 7. Ya, kalau dikalikan hasilnya itu adalah 105. Ini adalah ganjil. Namun kalau kita ambil 3 dikali 5 dikali 8, namun hasilnya di sini adalah 120. Ini mas, ini genap. Nah, dari sini kita belum bisa pastikan ya. Jadi kita butuh pernyataan yang kedua yaitu M-nya kali N itu ganjil. M kali N itu ganjil. Nah, misal kita ambil, misal ya, kita ambil M-nya itu 9, ya, itu N-nya 11. Berarti M kali 11, M kali N ya, 9 kali 11 itu adalah 99 ini ganjil. Kalau kita ambil 3 bilangan, ya tadi mintanya 3 bilangan ya, 3 dikali 5 dikali 9 hasilnya itu 135.
Atau berarti di sini 3 kali 7 kali 9 itu hasilnya 189. Atau 5 dikali 7 dikali 9 itu adalah 315. Ini perkaliannya ganjil. Nah, jadi dari soal ini ya, dua bilangan ganjil jika dikalikan akan selalu ganjil karena sifat paritas bilangan ganjil dikali ganjil itu adalah ganjil, ganjil dikali genap itulah genap, genap dikali genap itu adalah genap. Jadi jawabannya itu adalah B. Pernyataan 2 saja cukup. Karena apa? Kalau pernyataan 1 kita hanya membutuhkan salah satunya ganjil. Nah, nanti ada genap. Kalau kita kalikan dengan genap, hasilnya itu genap. Ini ganjil kali genap ya. Hasilnya genap. Nah, namun kalau di sini untuk nomor 2, M dan N-nya harus ganjil-ganjil. Ganjil kali ganjil, ganjil. Kalau ganjil kali genap itu adalah genap. Dan genap kali genap itu apa lagi? Udah salah banget itu ya. Jadi dari soal ini adalah jawabannya B. Kita hanya membutuhkan M dan N itu adalah ganjil. Soal berikutnya, dari 1, 2, 3, dan 5 akan disusun bilangan yang terdiri dari 6 angka ya. Ada 6 angka dengan syarat 3 dan 2 boleh berulang. Boleh muncul 2 kali. Berarti dari sini kita bisa jabarkan angka-angka tersebut adalah 1, 2 ya, karena dia hanya 2 angka, berarti 2-nya ada 2. Karena 2 boleh berulang. Terus 3-nya juga boleh berulang ya. Terus dan terakhir adalah 5. Jadi sehingga di sini ada N-nya udah ada 6. Ini hampir sama dengan permutasi yang unsurnya berulang, sehingga ini adalah 6P22. Kenapa 22? Karena ada 2 huruf yang berulang. Berarti 6 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial yang berulangnya ada 2 huruf. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, 2 dikali 1. 2 dicoret, 4 bagi 2 itu 2, berarti 30 dikali 6 itu adalah 180 susunan. Kembali lagi dengan soal yang berjabat tangan. Di soal sebelumnya udah memberikan itu rumus cepatnya untuk yang NC2 ya. Apa? Masih ingat? NC2 yaitu N kali N kurang 1 per 2. Karena di sini N-nya ada 5 berarti 5C2 berarti 5 N-nya 5 kurang 1 per 2. Berarti 5 dikali 4 per 2 berarti 2 berarti ada 10. Nah, katanya banyak jabatan jika semua peserta berjabat tangan. Berarti ini nilai 10 ini adalah P. Nah, sekarang yang Q adalah himpunan bagian. Ingat lagi, himpunan bagian adalah semua kemungkinan kelompok yang bisa dibentuk dari peserta itu. Di sini langsung saja mau memberikan itu rumus himpunan bagian yaitu 2 pangkat N. Karena di sini setiap orang mempunyai 2 pilihan, ikut kelompok atau tidak. Jadi itu ada Q 2 pangkat N. Karena N-nya ada 5, berarti Q-nya itu adalah 2 pangkat 5. Berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, hasilnya itu adalah 32. Nah, jadi di sini jawabannya adalah P besar dari Q. Oh tidak, Q besar dari P, benar ya. Jadi jawabannya itu adalah B. Soal yang selanjutnya, katanya di sini ada 4 sandi simbol yang berbeda yang disusun dari 2 angka, 2 huruf. Nah, di sini ada angka, huruf, angka, huruf. Angka pertama katanya adalah angka ganjil. Berarti dari 0 sampai 9 itu ada ganjilnya ada berapa? Ada 5 ya. Namun di sini pada angka yang ketiga ya, yang di sini ada 5 juga. Antara 0, 2, 5, 8, 5 itu ganjil. Berarti di sini kotak yang pertama, kasus pertama ini adalah kotaknya selain 5. Berarti tinggal lagi 5 kurang 1 ada 4. Ini buat di sini kotak selain 5 ya. Nah, huruf yang kedua itu adalah huruf pertama bukan A. Namun, huruf keduanya itu harus O. Berarti ada 1. Dari A, I, U, E, O ya. O udah dipakai nih di ujung. Harus wajib ada O. Berarti udah 1. Tinggal 4 ya. Namun, katanya huruf pertamanya bukan A. Berarti ada tinggal lagi I, U, E. Berarti tinggal ada 3 huruf. Untuk angka yang kedua ya, kita di sini 0258 berarti ada 4 huruf. Kenapa? Maaf, 4 angka. Kenapa ada 4 angka? Di sini 5-nya di kotak pertama kita nggak masukin. Jadi 5-nya kita masukin ke kotak kedua. Nah, sekarang kita masuk ke kotak pertamanya itu adalah 5. Berarti ada satu angka. Dan di sini kotak ujungnya itu adalah O ya, harus ada 1 huruf. Nah, untuk yang kotak kedua, ya di sini hurufnya bukan A.
dan udah dipakai juga 1O, berarti tinggal lagi sama juga di sini ada 3. Nah, untuk yang kotak ketiga, karena ini kotaknya kotak yang pertama udah dipakai 5 untuk ganjalnya ya, berarti tinggal lagi ada 3. Kenapa ada 3? Karena 5 udah kita pakai di kotak pertama, berarti tinggal lagi ada 3 angka. 4 ya, dikali 3, dikali 4, dikali 1, hasilnya adalah 4 kali 4, 16 kali 3 adalah 48. Yang ini 1 kali 3 kali 3 kali 1 adalah 9. Jadi totalnya adalah 48 ditambah 9, hasilnya 57 kata sandi yang bisa disusun. Bahasa Inggris itu ada 2, MTK itu ada 2, dan Indo itu ada 3. Jadi totalnya ini adalah 7. Nah, namun katanya ya, di sini katanya 2 ya, 2 buku bahasa Inggris selalu berdampingan dan 2 buku matematika selalu berdampingan. Nah, berarti ini kita anggap dia satu kelompok ya, 2 berdampingan ini satu kelompok. Di ini tetap 3 menjadi dia 5 kelompok. Berarti 5 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berapa ini? Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 20 kali 6 kali 4 itu adalah 480 susunan. Soal terakhir. Soal terakhir ini adalah soal HOTS ya. Karena kenapa? Kita banyak untuk berandai-andai, berkemungkinan. Kita nggak tahu berapa jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Ya, namun ingat saja di sini ada katanya terdiri dari 5 murid yang akan dipilih. Nah, jadi 5 murid ini adalah kuncinya. Ya, karena ini nggak ada unsur pentingnya, berarti kita pakai kombinasi. Kombinasi 5 dari berapa? N-nya. Nah, N ini nggak tahu kita berapanya. Kita makanya di sini harus berandai-andai. Jadi satu lokal itu kita misalkan saja ada 30-an, ya 30 orang misal ya, ini paling banyak ya. Walaupun sebagian itu ada 36. Tapi kita ambil aja secara umum jumlah satu lokal itu ada 30. Sehingga nanti ada laki-laki, perempuan kita bagi 2 saja. Berarti ada 15. Paling banyak atau lebih lagi dari 15. Nah, pernyataan pertama, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti adalah perempuan. Ya, katanya di sini perempuan, jumlahnya nanti 4.368 susunan pengurus ya. Nah, kita coba dulu N-nya itu adalah 10. Kenapa 10? Bisa jadi nanti 10 orang dalam satu kelas itu, 10 sekali. Di sini juga dibutuhkan kalian harus bisa cepat mencari nilai kombinasi 10 dari 5. Berarti 10, 5 faktorial, 5 faktorial. Ini 10 ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 per 5 faktorial. Ini coret. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 5 kali 2 itu adalah 10. 4 8 bagi 4 itu 2, 9 dibagi 3 itu 3, sehingga hasilnya nanti adalah 252. Nah, sekarang itu belum sampai 4.368. Kita coba lagi 12/5 ya. 12/5 dipastikan ini masih itu dalam ratusan ya. 12/5 itu 12 faktorial. 12 kurang 5 itu 7 faktorial, 5 faktorial. Ini 12 kali 9 kali kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 2 itu 10. 4 dikali 3 itu 12. Ini coret ya. Hasilnya itu adalah 792. Belum mencukupi. Kalau 14, kita coba. Berarti 14 ya. 14/5 berarti 14 faktorial. 7 faktorial, 5 faktorial. Ini dimungkinkan itu hanyalah 14 ya, berarti 2002. Langsung saja ini harus kalian hafalkan. 16/5 itu 16 faktorial, 16, 11 faktorial, 5 faktorial, hasilnya 4.368. Jadi dari sini kita dapatkan jumlah perempuannya adalah 16. Jadi nomor 1 udah bisa menjawab soalnya.
Nah, sekarang pertanyaan kedua. Katanya banyak cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki. Adalah 495. Dari perempuan ini kita bisa buatkan ya 252 dan 792. Nah, jadi untuk ratusan ya. Kalau N-nya 5 ya, N-nya ini 5 ya. Maaf, R-nya ini 5. Berarti ini sekitar 10 sampai 12. Karena kita hanya butuhkan 495. Namun kalau dia ribuan, ya ini R-nya 5, ini lebih dari N-nya ini lebih dari sekitar kemungkinan ya, lebih dari 13 ya, 13 N-nya. Nah, karena di sini kita mintanya 495, berarti kita cari antara 10C5 sampai 12C5. 10C5 nggak masuk, berarti kita pakai itu coba 11C5. 11C5 berapa? 11 faktorial per 11 kurang 5 itu 6 faktorial, 5 faktorial. Berarti 11 kali 10 kali 9 kali 8, 7, 6 faktorial. Per 6 faktorial coret. Berarti 5, 4, 3, 2, 1. 5 kali 2 itu 10, 8 bagi 4 itu 2. Terus 9 bagi 3 itu 3. Berarti di sini hasilnya 11 kali 3, 30 kali 2, 60 kali 7, yaitu 462. Namun di sini katanya 495. Kalau kita pakai 12 itu udah 792. Berarti kita nggak bisa pakai semua murid ini adalah laki-laki. Nah, coba kita kurangi 1 ya. Untuk laki-lakinya adalah misalnya berarti 5 kurang 1 4 ya. Kita coba untuk 10C4 karena tadi kisarannya 10 sampai 12, ini kan hanya R-nya 5. Coba kita pakai karena di sini 10 itu adalah 252, 11 itu 462. Berarti kita pakai itu ya. Ini kan kita mengandaikan hanya pendekatan. Kita coba dulu 11C4 berarti 11 faktorial berarti 11 kurang 4 itu 7 faktorial 4 faktorial. Berarti 11 dikali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali udah sampai 7 aja. Berarti 7 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7 faktorial habis. 4 kali 2 8. 9 bagi 3 itu 3. Berarti 330. Masih 330 ya. Sekarang yang coba lagi 12C4. Berarti 12 faktorial per 12 kurang 8. Maaf, 12 kurang 4 itu 8 faktorial. 4 faktorial. Berarti 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Per 8 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 8 coret. 4 kali 3 12, di atas juga ada 12. 10 bagi 2 itu 5. 11 kali 5 itu 55. 55 kali 9 itu 495. Jadi kita temukan itu jumlah jumlah laki-lakinya itu adalah 12. Jadi pernyataan yang kedua itu salah karena apa? Di sini kita menemukan jumlah laki-lakinya adalah 4 dan 1 untuk perempuan. Tapi di pernyataannya katanya di sini kan 5 murid nih. Kita temukan ada 4, hanya 4. Tapi dari 4 itu kita bisa menemukan jumlah laki-lakinya. Berarti pernyataan 2 itu adalah salah. Pernyataan 1 itu benar ya, karena kalau kita pilih 5 murid itu hasilnya 4.368 itu benar. Nah, 1 saja nggak ada, berarti kita butuh 3. Sebenarnya kalau nggak usah kita cari nomor 3, itu udah nampak ya, karena 2 itu udah salah. Berarti jawabannya adalah E, 1 dan 3. Nah, kalau kalian mau membuktikannya untuk yang nomor 3, bisa kita cari jawabannya ya. Pernyataannya itu adalah katanya banyaknya cara memilih sehingga dapat 2 murid laki-laki. Berarti kalau laki-lakinya 2, berarti perempuannya ada 3 karena 5 yang mau dipilih. Berarti perempuan kan jumlah tadi ada 16 ya. Berarti 16C3 ya. Terus dikali ini laki-laki jumlahnya ada tadi 12 ya, ini 12.
Berarti 12C2. Coba kita cari. 12 faktorial per 10 faktorial. 12 kurang 2. Ini 2 faktorial dikali 16 faktorial kali per 16 kurang 3, 13 faktorial, 3 faktorial. Nah, 12 dikali 11 dikali 10 faktorial per 10 faktorial ya bawahnya. 2 dikali 1. 10 coret, 12 bagi 2 itu 6, berarti 66. Di sini 16 kali 15 kali 14 kali 3, 13 faktorial. Per 13 faktorial, di ujung saja supaya bisa dicoret. 3 dikali 2 dikali 1. 13 coret, 3, 15 bagi 3 itu 5, 16 bagi 2 itu 8. 8 kali 5, 40. 40 dikali 14 itu adalah 560, sehingga 66 dikali 560 itu adalah 36.960. Gimana, mudah bukan? Bisa dipakai coba.